Wayang merupakan kesenian asli dari Indonesia yang berkembang pesat di Pulau Jawa dan Bali. Organisasi Pendidikan, Keilmuan dan Kebudayaan PBB dan UNESCO telah menetapkan wayang dalam daftar warisan pusaka dunia pada tanggal 7 November 2003 silam. Sejak saat itulah tanggal 7 November diperingati sebagai Hari Wayang Dunia. Lantas, bagaimanakah sejarah munculnya wayang di Indonesia? Dihimpun dari solopost.com dari britannica.com, wayang berasal dari bahasa Jawa yang berarti bayangan. Hal itu disebabkan karena pertunjukan wayang klasik ditonton dari bayangan wayang yang dimainkan oleh seorang dalang. Ada pula yang menyebut kata wayang berasal dari kalimat mahyang yang berarti jalan menuju yang maha tinggi, yaitu roh, dewa, dan Tuhan. Kesenian wayang biasanya dimainkan oleh seorang dalang yang menjadi narator diiringi dengan alunan musik gamelan serta tembang yang dinyanyikan oleh para sinden. Menurut beberapa sumber sejarah, kesenian wayang yang muncul pertama kali adalah wayang kulit pada abad ke-10. Sampai saat ini budaya wayang terus berkembang. Bukan hanya sebagai sarana hiburan, wayang juga dimanfaatkan sebagai sarana dakwah, pendidikan, dan pemahaman filsafat. Dirangkum dari javaisbeautiful.com dalam sebuah disertasi berjudul Bijrek to the Kennis van het Javaanse Toneel pada tahun 1897 di Leiden, Belanda. G.A.J. Hasseu menuliskan wayang adalah budaya Jawa. Ia menulis jenis wayang pertama kali dibuat dengan cara linuklir walulang atau diukir dari kulit, yang saat ini kita kenal sebagai wayang kulit. Ada dua pendapat yang menerangkan tentang sejarah wayang. Pendapat pertama menyatakan bahwa wayang lahir di Jawa, khususnya daerah Jawa Timur. Para ahli yang menyatakan pendapat ini yaitu Hasseu, Brendels, Katz, Tense, dan Gruyt. Mereka beranggapan seni wayang sangat erat kaitannya dengan kondisi sosial, budaya, serta agama orang Jawa. Mereka menyebut tokoh Punokawan, yakni Semar, Garing, Petruk, dan Bagong berasal dari Jawa dan hanya ada di cerita wayang Indonesia. Sedangkan pendapat kedua dari Pascal, Hiding, Kromponsen, Gonsling, dan Rases menyatakan kesenian wayang datang dari India. Kesenian wayang berkembang di Indonesia lantaran dibawa oleh para pedagang dari India yang beragama Hindu. Namun sejak tahun 1950-an, berbagai literatur menegaskan bahwa wayang merupakan budaya asli masyarakat Jawa. Kendati banyak perbedaan pendapat di antara para cendekiawan dan budayawan terkait sejarah wayang, mereka semua bersepakat bahwa wayang adalah budaya asli Indonesia. Menurut Sri Mulyono dalam bukunya Simbolisme dan Mistikisme dalam Wayang, pada tahun 1979, wayang sudah ada sejak zaman Neolitikum, yakni pada tahun 1500 sebelum Masehi, jauh sebelum agama dan budaya asing masuk ke Indonesia. Pendapat ini disandarkan pada tulisan Robert van Heyne-Galderen pada Prehistoric in the Netherlands Indie pada tahun 1945 dan tulisan Hiding di Ensiklopedia Indonesia. Kesenian wayang diperkirakan lahir pada masa Raja Airlangga dari Kerajaan Kahuripan pada tahun 976 sampai dengan 1012 yang terletak di Jawa Timur. Hal itu ditunjukkan dengan sebuah prasasti yang ditemukan pada masa pemerintahan Raja Airlangga. Awalnya wayang merupakan suatu bagian dari ruatan, yakni upacara menyembah Sang Hyang, yang biasa dilakukan saat musim panen maupun awal musim tanam. Upacara itu dilakukan dengan harapan agar terhindar dari segala musibah. Kesenian wayang mulai berkembang saat agama Hindu masuk ke Indonesia. Di awal abad ke-10, cerita Ramayana Kakawin ditulis pada masa Raja Dyah Balitung dari Kerajaan Mataram kuno. Cerita ini diadaptasi dari kisah Ramayana karya Walmiki dari India. Para penyair Jawa lantas menulis kembali kisah tersebut dengan sisipan falsafah Jawa, seperti kisah Arjuna Wiwaha Kakawin yang ditulis Empu Kanwa dan Baratayuda Kakawin yang ditulis Empu Sedah dan Empu Panuluh.
Karya-karya mereka itu pun ditulis pada periode Raja Jayabaya dari Kerajaan Kediri. Pada masa Kerajaan Majapahit, wayang mulai berkembang dengan kisah lain di luar Ramayana dan Mahabharata. Selanjutnya pada awal abad ke-15, agama Islam yang mulai masuk dan berkembang ke Indonesia berpengaruh besar terhadap kesenian wayang. Pada periode Kerajaan Demak, cerita Ramayana dan Mahabharata semakin jauh dari cerita aslinya. Para wali songo memakai wayang sebagai sarana menyampaikan ajaran Islam, seperti yang pernah dilakukan salah satu wali, yaitu Sunan Kalijaga. Dalam kisahnya, Raden Mas Syahid merupakan nama kecil Sunan Kalijaga yang lahir pada tahun 1450 Masehi di Tuban, Jawa Timur. Ia merupakan putra seorang Bupati Tuban bernama Tumenggung Wilatikta. Sunan Kalijaga adalah murid dari Sunan Bonang. Dalam menyebarkan agama Islam, cara pendekatan yang dilakukan Sunan Kalijaga dengan memakai sarana kesenian dan kebudayaan. Sebelum menjadi penyebar agama Islam, Raden Mas Syahid saat remaja sering melakukan tindakan kekerasan, berkelahi hingga merampok. Raden Mas Syahid membongkar gudang kadipaten dengan mengambil bahan makanan dan membagi-bagikannya kepada orang-orang yang memerlukannya dengan cara diam-diam. Saat diintai oleh penjaga keamanan kadipaten, Raden Mas Syahid tertangkap basah, kemudian dibawa dan dihadapkan kepada ayahnya, yakni Adipati Tumenggung Wilatikta. Tindakan yang dilakukan Raden Mas Syahid membuat ayahnya malu dan mengusirnya. Namun Sunan Kalijaga tetap melakukan tindakan tersebut. Hasil tetap dibagi-bagikan ke masyarakat miskin. Saat berada di hutan Jatiwangi, Raden Mas Syahid bertemu dengan Sunan Bonang saat dibegal dan merampas tongkatnya. Saat menjalankan aksinya, Sunan Bonang menasihati dan membuat Raden Mas Syahid sadar. Akhirnya sadar dan belajar dari Sunan Bonang. Ia pun kemudian menjadi murid Sunan Bonang dan menjadi salah satu wali yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Dengan bekal ilmu sifat dan jiwa yang tangguh, Raden Mas Syahid banyak belajar ilmu dari Sunan Bonang, seperti kesenian, kebudayaan, belajar kesusastraan Jawa dan pengetahuan falak. Tidak hanya itu, tapi juga ilmu-ilmu rohaniah dalam ajaran agama Islam, hingga diangkat menjadi wali di tanah Jawa. Sunan Kalijaga mengawali dakwahnya di desa Kalijaga, Cirebon. Ia mengislamkan penduduk sekitar termasuk Indramayu dan Pamanukan. Model dakwah yang dilakukan Sunan Kalijaga dengan pendekatan lewat kesenian dan kearifan lokal. Sunan Kalijaga terlebih dahulu mempelajari watak dan budaya penduduk sekitar. Kalau mereka adalah tatanan masyarakat yang mudah lari jika dipaksa untuk mengikuti sesuatu yang baru bagi mereka, tetapi mereka suka dengan kesenian, keramahan dan nilai-nilai luhur yang serupa. Dakwah Sunan Kalijaga dalam menumbuh kembangkan nilai-nilai keislaman di Jawa lebih banyak dengan menggunakan pendekatan seni dan kearifan budaya lokal. Tidak hanya itu saja yang dijadikan Sunan Kalijaga sebagai media dakwah. Sunan Kalijaga juga merancang pendekatan yang sesuai dengan penduduk Jawa, yaitu akulturasi budaya dengan menyisipkan nilai-nilai Islam ke dalam segi-segi budaya lokal. Ia juga menyumbangkan ide seperti perencanaan alat-alat pertanian, desain pakaian, permainan tradisional untuk anak-anak hingga musik gamelan. Banyak karya-karya yang sudah dibuat Sunan Kalijaga yang dijadikan media berdakwah di masyarakat. Bahkan hingga saat ini masih sering dilakukan dan diajarkan di masyarakat serta tersebar di wilayah Indonesia. Seperti tembang lir-ilir yang masih diajarkan di masyarakat, khususnya masyarakat Jawa. Ada gubahan puitis, rancangan dan lakon wayang kulit hingga formasi alat-alat gamelan. Saat berdakwah dengan menggunakan wayang kulit, Sunan Kalijaga mengganti cerita wayang yang sebelumnya tentang Ramayana dan Mahabharata dari cerita ajaran Hindu, diubah dengan memasukkan cerita-cerita Islam. Bentuk wayang juga diubah, di mana mengubah dari bentuk manusia menjadi bentuk kreasi baru yang mirip karikatur. Contohnya, orang yang menghadap ke depan diukir dengan letak bahu di depan dan di belakang. Tangan wayang kulit dibuat panjang hingga menyentuh kakinya. Meski menghadap ke depan, matanya dibuat tampak utuh.
Sunan Kalijaga berperan penting dalam membentuk karakter Islam di Jawa, bahkan Nusantara yang lentur, toleran, dan penuh kearifan. Terlepas dari mitos atau legenda yang menyertai, Sunan Kalijaga telah meletakkan dasar-dasar kehidupan masyarakat yang harmonis, produktif, dan kreatif. Dari tangan Sunan Kalijaga tumbuh wajah Islam kultural, moderat, lentur, dan menyerap beragam ekspresi budaya lokal. Bukan hanya lakon wayang dan tembang lir-ilir, tradisi tahlilan, sulukan, sedekah bumi, hingga arsitektur masjid yang bernuansa Jawa juga kerap dikaitkan dengan spirit dakwahnya. Para wali itu menyisipkan berbagai nilai ketuhanan, serta memasukkan tokoh Nabi dalam setiap cerita wayang yang disampaikannya. Mereka juga mengkarakterisasi raja-raja Majapahit, seperti kisah Panji dan Damarwulan dalam cerita wayang. Wayang kini kian dikenal. Beberapa jenis wayang juga dikembangkan untuk memperkaya khasanah dunia perwayangan. Beberapa contoh wayang tersebut misalnya wayang golek, wayang kulit, wayang kayu, wayang orang, wayang rumput, dan wayang motekar. Sampai saat ini cerita wayang di Indonesia mengalami berbagai perkembangan. Salah satu dalang yang kerap mengembangkan cerita wayang adalah Sujiwo Tejo. Dalam buku yang berjudul Rahvayana, ia menggambarkan karakter Rahwana, si raksasa jahat dengan karakter yang baik.